Pemirsa, kabar baik datang jelang semifinal Piala AFF U23 antara tuan rumah Indonesia melawan Thailand. Dua gelandang Arhan Fikri dan Tony Firmansyah dikabarkan siap berlaga malam nanti. Sebelumnya pelatih Gerald Vandenberg menyebut kans dua gelandang untuk bermain di semifinal tipis akibat cedera. Tetapi hasil pemeriksaan cedera pemain asal Arema FC dan Persebaya itu tidak parah dan kondisinya membaik. Garuda Muda pun siap berlaga melawan Thailand demi mencapai target juara. Kondisi semuanya alhamdulillah sudah fit, kembali bugar, dan Arham juga sudah mulai latihan. Jadi kita harapkan besok semua dalam kondisi yang siap tempur 100% untuk seluruh pemain. Ya. Jadi latihan sore ini salah satunya memastikan kondisi Arhan Ya. apakah bisa main atau besok. Ya, hasil dari MRI 2 kali dia bisa bermain. Kalau dipastikan bisa bermain berarti besok? Bisa bermain, tinggal nanti lihat kondisi terakhir dia aja. Oke. Nah, kondisi Tony Firmansyah gimana? Tony juga sudah kita lihat sampai nanti besok pagi, ya, karena beda nih kasus cederanya. Tapi dua-duanya bukan cedera yang berat. Ya, pemirsa, semifinal melawan Thailand bisa atau banyak juga disebut sebagai final yang kepagian. Dua tim sama-sama belum kebobolan dan kini berebut tiket ke laga pamungkas. Lalu bagaimana peluang Garuda Muda yang diadang oleh tim Gajah Perang? Mari sama-sama kita bahas bersama analis sepak bola yang sudah hadir di studio sore ini, Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar? Baik, Doni. Selamat berjumpa lagi dan seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan, ini semifinal aroma final. Apa yang bisa Anda sampaikan soal kita hadapi Thailand malam ini? Sudah banyak diperkirakan bahwa ini akan terjadi di semifinal. Kenapa? Karena kita berada di dalam grup yang ada 4 tim. Diperkirakan runner-up terbaiknya akan datang dari grup A itu. Sehingga juara grup A pasti akan berhadapan dengan grup B yang tidak ada runner-up-nya ikut. Jadi mau nggak mau memang sudah tidak bisa terhindari untuk bertemu dengan Thailand. Jadi seperti final kepagian, walaupun level Thailand, Indonesia, dan Vietnam bisa dibilang sama untuk Under 23 ini. Tapi gambarannya adalah di pertandingan terakhir grup, harus diakui bahwa dua tim ini sama-sama tidak mampu mencetak gol, sama-sama kehilangan seperti kreativitas di depan pada saat mereka menguasai jalannya pertandingan, masuk sepertiga pertandingan lawan Malaysia, kita tidak banyak kreativitas yang membuka peluang. Thailand juga sama, berhadapan dengan Myanmar, walaupun menguasai jalannya pertandingan, tidak bisa menembus pertahanan Myanmar, walaupun Thailand dan Indonesia jadi juara grup masing-masing. Cuma perlu nggak sih malam ini kita agak was-was menghadapi tim Gajah Putih? Iya, sangat perlu. Kenapa? 2 tahun yang lalu pada saat kita di grup itu kalah dari Malaysia, kemudian kita berhadapan dengan Thailand di semifinal, Thailand tuan rumah saat itu, kita bisa dibilang mengejutkan, kita menang 3-1. Harusnya sebagai tuan rumah, harusnya kita lebih gampang. Tapi kan logika sepak bola nggak gitu. Betul. Dan dua-dua tim ini sama-sama seimbang. Dan kalau kita lihat ada satu yang tidak teruji dari tim kita dalam 3 pertandingan, yaitu pertahanan kita. Pertahanan kita. Artinya lawan Brunei tidak bisa menyerang sama sekali. Filipina, kita menekan Filipina walaupun tidak banyak gol, tapi kita menciptakan peluang, ada 6 shot on target yang diselamatkan oleh penjaga gawang Filipina. Lawan Malaysia juga sama, kita menguasai jalannya pertandingan, 4 shot on target, tidak bisa menembus pertahanan Malaysia. Malaysia juga sama, ke kita juga tidak banyak peluang yang berarti, kecuali ada blunder dari kita. Nah, blunder itu yang bahaya pada saat berhadapan dengan tim seperti Thailand yang mainnya juga 4-3-3 dan ada 2 penyerangnya yang sudah menciptakan gol sejauh ini. Walaupun menciptakan golnya hanya ke gawang Timor Leste yang kualitasnya jauh di bawah mereka juga. Iya, sebenarnya kita berlaga malam ini menghadapi Thailand, kalau kita anggap sebagai final kepagian, itu keuntungan bagi kita kah atau sebenarnya malah merugikan kita karena belum final sebenarnya? Sebenarnya buat bagi dua-duanya ini adalah kesempatan buat membuktikan siapa yang terbaik, sehingga kemudian nanti akan berhadapan dengan Vietnam. Tapi yang harus diperkirakan bahwa Vietnam juga mencatat 2 kali kemenangan bahkan di grup. Jadi kualitasnya juga sama Vietnam ini. Dan di semifinal tadi sudah memastikan diri ke final. Vietnam udah ke final dan menang juga melawan Filipina. Artinya mereka 3 kali main, 3 kali mencatat kemenangan. Sedangkan kita kan dari 3 kali main, kita 1 kali ditahan imbang oleh Malaysia. Thailand juga 2 kali main, 1 kali ditahan imbang oleh Myanmar. Jadi artinya secara 100% Vietnam juga. Jadi nggak banyak juga keuntungannya dengan final kepagian, karena lawan di final juga kualitasnya akan sama. Iya. Artinya ini kita kuat-kuatan ya? Iya, harus kuat-kuatan karena
ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa selama ini kan kritik terhadap lini depan kita. Jens Raven tidak banyak bisa membuka peluang. Hoki Caraka lebih lagi, belum ada gol satupun. Raven baru mencetak gol, 6 gol melawan Brunei, selebihnya juga dia tidak mau mencetak gol. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa berhadapan dengan gajah perang seperti Thailand ini, mereka bisa melakukan baik Raven maupun Hoki Caraka jika dipasang nanti. Oke, lalu kalau analisa Anda sampai timnas Garuda Muda kita sampai di titik ini, itu apa yang menjadi keunggulan nilai plus sama apa yang harus kita antisipasi, kita perbaiki? Lini belakang belum ada tes sama sekali. Oke. Kalau kita lihat Belum teruji. Belum teruji. Lini tengah kita bagus kalau harus diakui. Robbie Darwis gelandang bertahan. Kemudian kalau kita lihat lini tengah kita demikian solidnya. Arkan Fikri juga membuktikan bahwa 2 pertandingan dia bermain sangat baik, membagi bola dengan sangat baik. Ini terlihat pada saat dia tidak ada melawan Malaysia, mau nggak mau Rehan Hanan yang keluar, yang turun ya. Rehan Hanan jadi harus membagi peran dia antara menjadi pengatur serangan dan juga sebagai sayap kanan. Ini yang membuat dia tidak terlalu berfungsi dengan baik. Sekarang kan Rehan Hanan akan bermain, Arkan Fikri akan bermain. Tony juga akan bermain, jadi sudah lengkap. Jadi kalau saya bilang puzzle-nya itu sudah tersedia. Kekuatan kita di lapangan tengah sudah tersedia dan ini yang akan membuat kita lebih leluasa untuk menghadapi Thailand. Kekurangan kita adalah penyelesaian di depan yang belum terlihat sampai sekarang. Tidak perlu khawatir akan kondisi fisik 2 gelandang kita itu? Kemarin kalau Arkan Fikri saya pikir kalau dinyatakan sudah sembuh oke, karena dia banyak istirahatnya. Tapi ya. bisa maksimal nggak performanya kira-kira? Saya juga nggak terlalu apakah dia akan all out ya. Kalau melihat 2 pertandingan melawan Brunei tidak memberikan tidak memberikan pelajaran bagi kita. Tapi melawan Filipina di tengah kita hanya bisa cetak 1 gol. Gerakan Arkan Fikri itu luar biasa. Maksudnya sama Brunei cuma lucu-lucuan aja begitu. Ini yang laga beneran ini, maksudnya biar panas bener. Harus dibilang bahwa Brunei seperti memberikan kesempatan kepada kita atau kepada siapapun yang berhadapan dengan mereka. Tapi pada saat berhadapan dengan Filipina itu uji coba sesungguhnya. Iya. Secara kreativitas Filipina kita jalan. sekarang beda loh dengan yang sebelumnya. Secara kreativitas kita berjalan melawan Filipina. Artinya kita menembus pertahanan mereka, hanya penjaga gawang mereka kan luar biasa, ada 6 penyelamatan. Tapi Arkan Fikri membuktikan bahwa dia bisa menerobos masuk pertahanan Filipina yang alot. Iya, tapi ketika kita melalui Filipina, artinya kan itu bukan kaleng-kaleng ya dibanding dengan Brunei. Nah, ini untuk pemanasan menghadapi Thailand yang juga tidak boleh kita anggap sebagai kaleng-kaleng gitu kan. Apa pelajaran berharga dari Garuda Muda kita? Harus menuntaskan semua peluang jadi gol. Seperti hal yang dilakukan kita pada saat berhadapan dengan Filipina itu tidak maksimal. Artinya kita terburu-buru melakukan penyelesaian sehingga penjaga gawang mereka leluasa untuk melakukan 6 penyelamatan. Melawan Malaysia tanpa Arkan Fikri lebih worse lagi ya kalau dibilangnya, lebih buruk lagi adalah kita tidak menciptakan kreativitas untuk membuka pertahanan mereka. Itu kan harusnya teamwork dong ya? Iya, harusnya teamwork. Chemistry-nya masih kurang tajam? Enggak juga sih kalau dibilangnya, hanya ya kalau kita pernah dulu kritik kok timnya Indra Syafri yang under 20 gitu-gitu aja ya. Ini juga kayaknya dalam pertandingan terakhir melawan Malaysia tidak terlalu berbeda dengan timnya Indra Syafri. Toh orang-orangnya sama juga ya. Hanya passing mereka yang lebih sempurna dibandingkan dengan timnya Indra Syafri. Tapi soal menembus pertahanan lawan dan finishing itu tetap masih hal yang sama. Tapi balik-balik lagi, Thailand kemarin pada saat berhadapan dengan Myanmar saya pikir akan mengobrak-abrik Myanmar ya. Tapi hanya sampai tengah, masuk sepertiga lapangan Myanmar juga sama aja ya. Jadi kalau orang Jawa bilang simpan tenaga nggak sih? Enggak juga ya. Karena mereka kan kalau kalah pun mereka masih akan lolos sebagai runner-up terbaik ya. Nggak lolos langsung sebagai juara grup dan mungkin berhadapan dengan Vietnam. Jadi saya pikir juga nggak simpan tenaga, mereka all out melawan Myanmar. Tapi kualitas mereka ya sama aja ya, tidak bisa melakukan penyelesaian dengan baik. 4 gol mereka kan ke gawang Timor Leste, tidak mencetak gol lagi pada saat berhadapan dengan Myanmar yang levelnya lebih di atas Timor Leste. Ini kan sebenarnya tim Garuda Muda sama Gajah Perang ini kan sudah saling membaca masing-masing gitu kan. Betul. Bacaan Anda terhadap tim Thailand akan seperti apa nanti? Mereka sih pasti akan coba ambil inisiatif ya. Kesempatan. 3 pertandingan. Mulai dari peluit dibunyikan sampai mungkin 15 menit pertama. Tapi itu tergantung pada kita. Pada saat berhadapan dengan Brunei, berhadapan dengan Filipina, bahkan berhadapan dengan Malaysia, inisiatif kan diambil kita sendiri. Diambil kita lebih dahulu. Ini yang kita harus lakukan adalah tidak harus menunggu Thailand untuk masuk ke pertahanan kita, tapi kita harus pegang bola sebanyak mungkin. Dan saya yakin juga akan Fikri dengan segala macam pengalamannya, kita punya 5 pemain yang punya pengalaman di AFF Under 23 2 tahun yang lalu.
Thailand juga ada 3 pemain yang melakukan hal yang sama. Bahkan Kadek Arel dulu cadangan, sekarang sudah jadi pemain inti. Artinya ini tim yang bisa berbicara banyak kalau untuk levelnya AFF. Apa karakter tim Thailand ini sebenarnya? Mereka all out yang All jelas. out ya? Tapi mereka stylish. Tidak seperti Vietnam yang lebih apa ya. Vietnam kan lebih menekan, lebih mau bermain kasar dan segala macam. Ini Thailand tidak, dan ini yang harus kita waspadai. Lawan Malaysia 2 kali kita bikin blunder yang nyaris Fergus Kieran ya yang naturalisasi mereka bikin gol saat itu. Lawan Filipina ada 1 shot on target Filipina di menit ke-77, itu karena kita bikin blunder. Kurangi blunder di lini belakang pada saat berhadapan dengan Thailand. Pada saat berhadapan dengan Malaysia yang melakukan blunder justru kapten kita loh, Kadek Arel. Nah ini Kadek Arel kan biasanya solid segala macam, ini yang tidak terlihat selama ini. Dan kalau kita mentok tidak bisa bikin gol, kayaknya lemparan ke dalamnya Robbie Darwis sudah kebaca ya oleh lawannya. Yang belum kebaca mungkin adalah kemampuan Kadek Arel, kemudian Kakang Rudianto, Ferrari bahkan kalau nanti dimainkan untuk mencetak gol dari posisi corner. Ini yang harus dimanfaatkan karena dalam 3 pertandingan tidak terlihat mereka melakukan itu. Termasuk spekulatif gak sih itu kalau kita belum bisa memprediksi bagaimana kemampuan mereka tadi? Yang mana maksudnya? Ya, nama-nama yang Anda sebutkan tadi kan istilahnya kan belum memberikan performa yang maksimal. Iya. Tetapi ketika langsung terjun malam ini, apa yang bisa diharapkan? Iya, kita harus segala macam cara ya. Karena berhadapan dengan Brunei kita menang mudah, sehingga tidak mengharuskan 2 center back maju ke depan untuk cetak gol. Menang mudah kena aspek Brunei-nya. Ya, aspek Brunei-nya. Ya kan? Lawan Filipina kayaknya Gerald van der Broek juga kita lumayan berkeringat lah ya. Berkeringat dan sadar bahayanya serangan balik Filipina. Makanya kemudian membiarkan 2 center back kita untuk tidak terlalu maju. Bahkan untuk menjemput corner sekalipun. Sekali Kadek Arel melakukannya. Melawan Malaysia juga sama. Artinya kita harus mencoba segala macam cara, bukan saja lemparan ke dalam, set piece juga harus.